Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang fungsi sistem respirasi kami. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Nama saya Jami Kebea. Nama saya Bobi Wahyu Simbolon. Nama saya Maria Tirta Sendiri. Nama saya Elida Isnaini. Nama saya Dewi Asari. Bronkopneumonia adalah bentuk pneumonia yang memengaruhi alveoli dan bronkus di paru-paru. Pneumonia sendiri adalah kondisi yang menyebabkan peradangan di paru-paru sehingga alveoli terisi dengan cairan. Cairan ini mengganggu fungsi normal paru-paru, menghasilkan berbagai masalah pernapasan. Bronkopneumonia bisa menyebabkan radang paru-paru dengan gejala dapat berkisar dari ringan hingga berat dan mungkin termasuk batuk, kesulitan bernapas, dan demam. B. Anatomi bronkopneumonia. C. Tanda dan gejala bronkopneumonia. Penyebab paling umum dari bronkopneumonia adalah infeksi paru-paru bakteri seperti Streptococcus pneumonia dan Haemophilus influenza tipe B atau HIV. Infeksi paru-paru virus dan jamur juga dapat menyebabkan pneumonia. Kuman bisa berbahaya, dapat masuk ke bronkus dan alveolus dan mulai berkembang biak sehingga memicu bronkopneumonia. Gejala bronkopneumonia adalah sebagai berikut. 1. Demam. 2. Kesulitan bernapas seperti sesak napas. 3. Nyeri dada pada mungkin memburuk dengan batuk atau bernapas dalam-dalam. 4. Berlendir. 5. Berkeringat. 6. Menggigil. 7. Nyeri otot. Di sini saya akan menjelaskan cara pengobatan dan terapi penyakit bronkopneumonia, yaitu dengan cara diobati dengan antibiotik, beristirahat yang banyak, minum semua obat seperti yang dianjurkan oleh dokter. Pemeriksa penunjangannya ada ronsen dada, tes darah, pemeriksaan kultur dahak, tes analisis gas darah. Untuk mencari kodenya, kita buka buku SCD 10 volume 3. Dan sini kita cari letem B. Di letem B terdapat penyakit bronkopneumonia di J18.0 di halaman 85. Untuk memastikan kodenya, kita buka buku SCD 10 volume 1. Dan di sini terdapat penyakit bronkopneumonia J18.0 di halaman 465. Bronkiolitis. Bronkiolitis adalah saluran pernafasan terkecil di dalam paru-paru. Saat terjadi bronkiolitis, bronkiolus mengalami pembengkakan dan peradangan. Hal ini juga menyebabkan produksi lendir berlebih di saluran pernapasan. Tanda dan gejala bronkiolitis. Bronkiolitis disebabkan oleh virus RSV. Virus ini biasanya menginfeksi anak usia 2 tahun ke bawah. Selain RSV, influenza virus dan rhinovirus juga dapat menyebabkan bronkiolitis. Virus penyebab bronkiolitis ini sangat mudah menyebar. Anak dapat tertular virus ini jika tidak sengaja menghirup aroma percikan liur dari orang-orang yang terkena bersin atau batuk flu. Penularan juga bisa terjadi jika anak menyentuh mulut, hidung, dan tangan yang terkontaminasi virus ini. Gejala bronkiolitis: memiliki daya tahan tubuh yang rendah, lahir prematur, berusia kurang 3 bulan, tidak pernah mendapatkan ASI, tinggal di lingkungan yang padat, menderita penyakit jantung dan paru-paru, misalnya jantung bawaan, dan sering terpapar asap rokok. Pengobatan atau terapi bronkiolitis. 1. Memberikan cukup ASI atau susu formula jika anak Anda masih berusia 1 tahun ke bawah. 2. Memberikan asupan cairan yang cukup pada anak, bisa dengan minum air putih atau cairan elektrolit. 3. Menjaga kelembapan udara kamar anak, misalnya dengan memasang humidifier. 4. Menjauhkan anak dari polusi udara, terutama asap rokok. 5. Memberikan obat tetes hidung untuk meredakan hidung tersumbat dan membantu anak mengeluarkan lendir dari hidung. 6. Memberikan paracetamol atau ibuprofen untuk meredakan demam dengan aturan penggunaan sesuai arahan dokter. Pemeriksaan penunjang atau fisik. Yang pertama, pemindai dengan X-ray,
atau CT scan. Kedua, tes darah. Ketiga, pengambilan sampel lendir dengan swab. Tata cara kodifikasi. Pertama, carilah kode penyakit di ICD-10 volume 3. Kedua, untuk mendapatkan kode bronkiolitis, cari di late B. Ketiga, ternyata kode bronkiolitis terdapat di halaman 84 ICD-10 volume 3. Keempat, untuk memastikan atau memberikan kode, maka cari di ICD-10 volume 1. Kelima, ternyata J21.9 adalah kode bronkiolitis terdapat di halaman 467 di ICD-10 volume 1. Emphysema J43.9. Emphysema adalah penyakit pada paru-paru yang biasanya berkembang setelah bertahun-tahun. Penyakit ini termasuk dalam kelompok penyakit paru obstruktif kronik atau VVOK. Ketika mengalami emphysema di dinding kantong udara atau alveolus di paru-paru mengalami kerusakan. Hal ini membuat alveolus tidak bisa berfungsi dengan baik, menyebab obstruksi atau penyumbatan dan menjambak di udara dalam paru-paru. Terlalu banyak udara yang terperangkap di paru-paru dapat menyebabkan masalah dan memunculkan gejala. Selain itu, karena ada lebih sedikit alveolus yang berfungsi, lebih sedikit oksigen yang dapat masuk ke aliran darah. Tanda dan gejala dari penyakit emphysema. Merokok adalah penyebab dari penyakit emphysema. Jadi sebenarnya emphysema adalah salah satu jenis penyakit pernapasan yang paling dapat dicegah. Merokok tidak hanya merusak jaringan paru-paru, tetapi juga mengiritasi saluran udara. Hal ini disebabkan peradangan dan kerusakan saluran udara bengkak, produksi lendir, dan kesulitan membersihkan saluran udara. Semua perubahan ini dapat menyebabkan sesak napas pada Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan atau terapi emphysema. 1. Bronkodilator. Untuk membantu membuka saluran udara, membuat pernapasan lebih mudah dan merendahkan batuk dan sesak napas. Steroid. Untuk meringankan sesak napas. Antibiotik. Untuk melawan infeksi yang dapat memperburuk kondisi. Terapi, pembedahan, dan obat-obatan. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan pencitraan seperti CT scan dan X-ray untuk melihat kondisi paru-paru. Pemeriksaan darah untuk memeriksa cara kerja dari aliran darah pada paru-paru. Pulse oximetry untuk mengukur tingkat oksigen pada darah. Uji fungsi paru-paru atau spirometri yang menggunakan alat spirometer untuk mengukur udara pada paru-paru yang dihirupkan dan dihembuskan. Pemeriksaan analisis gas darah, ariterik untuk mengukur kadar pada darah. Elektrokardiogram atau EKG untuk melihat adanya gangguan pada jantung. Tata cara kodifikasi. Pertama, kita buka buku ICD-10 volume 3 di halaman 252 dengan kode J43.9 emphysema. Dan kemudian kita buka buku ICD-10 volume 1 di halaman 474 di kode J43.9 dengan emphysema juga.